Episode 7, Siapa Wanita Ini? Malam indah yang penuh rahmat ini, selalu dimanfaatkan oleh sepasang ibu dan anak itu untuk mendapat ridho dari Sang Ilahi. Semenjak usia Alvin hampir menginjak usia 3 tahun, semenjak itu pula Fanny membimbing putranya untuk mengaji bersama. Dan kebiasaan itu sudah menjadi rutinitas mereka setelah sholat maghrib hingga menjelang waktu Isya. Malam ini pun rutinitas bocah kecil itu sudah selesai, dan itu artinya sudah saatnya bagi Alvin untuk duduk bersantai, entah itu menonton kartun yang memberikan edukasi bagi anak usia dini, maupun Alvin mengobrol bersama dengan bundanya. Alvin si bocah kecil itu sedang duduk bersama dengan bundanya Fanny. Sepasang ibu dan anak itu sedang menonton kartun kesukaan Alvin. "Bunda," seru Alvin dengan menengadahkan wajahnya menatap sang bunda. "Lia sayang, ada apa nak?" Petik 2 titik. Sahut Fanny lembut dengan mengelus pucuk kepala putranya Alvin. "Alvin tapan ya bunda bisa setola sepelti meletak." Petik 2 titik. Sahut Alvin dengan menunjuk beberapa anak kecil yang masuk ke gerbang sekolah yang ada di film kartun yang ia tonton. "Alvin mau sekolah sayang, tunggu dulu sabar, usia Alvin kan masih 3 tahun, masih harus menunggu 1 tahun lagi sayang untuk bisa sekolah seperti mereka." Sahut Fanny lembut. "Berarti masih lama ya bunda?" tanya Alvin lagi yang ingin memastikan. "Ya cukup lama sayang, tapi Alvin tenang saja, menunggu 1 tahun itu tidaklah lama sayang jika Alvin menantinya dengan santai." Sahut Fanny yang mencoba memberikan pengertian pada putranya. "Alvin mau langsung sekolah TK nak." Lanjut Fanny lagi. Alvin mau sekolah sepelti meleta bunda." Sahut Alvin dengan segala keyakinannya dengan kembali menunjuk film kartunnya. "Lia bunda paham, itu artinya Alvin mau sekolah TK, ya sudah sabar dulu ya sayang, tunggu sekitar 1 tahun lagi ya nak." Sahut Fanny lagi. Alvin pun mengangguk mengerti, lah yakin jika apa yang diucapkan oleh bundanya memanglah benar. Dan akhirnya sepasang ibu dan anak itu pun kembali melanjutkan menonton film kartunnya. Ibu dan anak itu cukup lama memperhatikan animasi yang memberikan edukasi itu dengan cukup lama, hingga sekitar hampir 1 jam mereka menonton, tiba-tiba saja. Der. Suara getaran handphone itu berhasil mengalihkan mereka. Sepertinya ada seseorang yang sedang menelpon. "Sebentar ya sayang, bunda mau ambil handphone dulu, siapa tahu penting nak," seru Fanny, lalu wanita muda itu pun beranjak dari posisinya dan meraih handphonenya itu. Sebuah senyuman kecil nampak tersemat di kedua sudut bibirnya. Ternyata ini bukan panggilan telepon biasa. Tapi, suaminya Dani sedang melakukan panggilan video padanya. "Alvin, ayahmu yang video call nak," seru Fanny senang. "Asyik, mana bunda, Alvin mau bikala sama ayah," seru Alvin kegirangan. Bocah kecil itu begitu sangat antusias setiap kali sang ayah menghubunginya. Mungkin karena ayahnya Dani tak pernah menemuinya secara langsung, sehingga jika setiap sang ayah melakukan panggilan video, Alvin begitu sangat tak ingin melewatkan momen seperti ini. "Halo ayah, assalamualaikum, ayah," seru sapa Alvin senang setelah bocah kecil itu membuka panggilan dari sang ayah. "Waalaikumsalam anak ayah, kabar Alvin bagaimana sayang?" sahut Dani dengan tersenyum yang nampak dari layar handphone Fanny. "Tabalnya Alvin baik ayah, ayo, ayah tapan pulang, tok ayah tidak pelnah pulang sih," sahut Alvin yang ingin ayahnya segera pulang. "Lia, ayah akan segera pulang sayang, Alvin sabar dulu ya," sahut Dani. Dali dulu Alvin selalu nunggu, tapi ayah tetap tak pulang," gerutu Alvin, menurutnya dirinya terlalu lama menunggu. Fanny yang melihat dan mendengar bagaimana putranya berkomunikasi dengan ayahnya hanya bisa merasakan perasaan yang sama semenjak dulu. Ya, setiap kali Dani menghubunginya, tak pernah sekalipun Dani menanyakan kabar tentang dirinya. Apakah dirinya baik-baik saja selama ia tinggal, ataukah dirinya merasakan lelah saat merawat Alvin, semua itu tak pernah suaminya Dani tanyakan. Tapi sebenarnya tak mengapa jika suaminya Dani tak menanyakan kabarnya, karena Fanny pun juga tak mengharapkan hal itu. Hanya saja, setidaknya sebagai seorang laki yang berstatus sebagai suaminya, sudah sewajarnya menanyakan kabar tentang istrinya yang sudah lama ia tinggalkan. "Alvin," serunya, "Lia ayah," sahut Alvin. Alvin selalu ingin kalau ayah harus segera pulang, memangnya kalau ayah sudah pulang, Alvin mau ikut dengan ayah kemanapun ayah pergi? Tanya Dani.
Alvin tak langsung menyahut. Bocah kecil itu nampak sedang memikirkan tawaran dari ayahnya. Lia, mau ayah, Alvin mau ikut ayah. Sahut Alvin pada akhirnya. Dek, mendengar jawaban dari putranya Alvin, entah mengapa tiba-tiba saja Fanny merasakan dadanya terasa begitu sesak. Entah mengapa sahutan dari kalimat dari putranya itu seolah mengisyaratkan jika akan terjadi suatu perpisahan. Fanny sendiri pun tak mengerti, perasaan macam apa ini yang tengah dirinya rasakan. Rasa bahagia yang tadi sempat dirinya rasakan meski itu hanya secuil, kini mendadak hilang dan berganti kebingungan serta kekhawatiran. Alvin, apa kamu yakin benar ingin ikut ayah? Tanya Dani lagi yang ingin memastikan, Lia ayah, Alvin mau ikut ayah, asalkan ayah tidak pergi lagi. Sahut Alvin. Baiklah nak, tidak akan lama lagi ayah akan segera pulang, dan Alvin harus mau ya ikut ayah. Sahut Dani lagi. Lia ayah, pasti. Sahut Alvin mantap. Ya sudah, kalau begitu ayah tutup dulu ya teleponnya nak, Alvin tunggu saja ayah pulang. Sahut Dani. Iya ayah. Sahut Alvin. Assalamualaikum. Sahut Dani lagi untuk mengakhiri obrolan dengan sang putra. Waalaikumsalam ayah. Sahut Alvin. Setelah saling menanyakan kabar antara sang ayah dengan putranya, akhirnya usai juga sudah. Fanny menatap wajah putranya Alvin. Sangat terlihat jelas senyuman dengan wajah berseri-serinya, rupanya putranya sangat bahagia karena ayahnya akan segera pulang. Ini bunda handphonenya, seru Alvin dengan memberikan handphone itu pada bundanya. Alvin senang nak karena sebentar lagi ayah Alvin akan pulang. Seru Fanny tersenyum, namun perasaannya begitu teriris. Lia bunda, Alvin senang sekali talna ayah mau pulang. Sahut Alvin dengan masih berurai senyuman. Ya sudah, ini kan sudah pukul 7 malam lewat, saatnya Alvin tidur sayang. Ingat, Alvin harus istirahat yang cukup, agar nanti kalau ayah Alvin sudah pulang, Alvin bisa main sepuasnya dengan ayah. Seru Fanny tersenyum agar putranya itu mau menurutinya. Baik bunda, sahut Alvin patuh. Lalu Fanny pun membimbing putranya itu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu, sebelum akhirnya mereka tidur dan meraih mimpi indah. Semburat mentari pagi mulai nampak menyinari hamparan permukaan bumi bagian timur. Cahaya mentari itu semakin memancar dengan begitu terang kala sang mentari semakin menampakkan wujudnya hingga benar-benar terpampang nyata sehingga cahayanya mulai hampir sempurna menyinari permukaan bumi. Fanny dengan putranya pun telah usai sarapan. Mereka selalu sarapan dengan semangat karena Fanny selalu mengajak Bi Asih dan juga Bi Elda untuk ikut sarapan bersama. Tak peduli meski yang diajak itu adalah pembantunya sekalipun. Ngeyeng, 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 tin, tin, tin. Petik 2 titik. Alvin begitu lihai memainkan motor mainannya. Kedua tangan mungil bocah itu begitu sangat terampil dalam memainkan mainannya. Alvin menggerakkan dan mutarkan motor balap mainannya itu dengan begitu semangat. Hingga tak lama dari itu pun bundanya datang menghampirinya. Alvin mau buah melon nak, ini bunda sudah potong-potong buahnya. Seru Fanny lembut dengan meletakkan mangkuk yang berisi potongan buah melon itu di dekat putranya. Alvin mau bunda, seru Alvin senang, dan bocah kecil itu mulai menggunakan garpu mininya untuk memakan buah melon itu. Enak bunda, serunya dengan mulut mungilnya yang masih menguyah. Enak sayang, bagus kalau Alvin su. Tok, 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 adanya suara ketukan pintu itu pun telah berhasil membuat kalimat Fanny menjadi terpotong. Tok, tok, tok. Lia, sebentar. Sahut Fanny. Siapa ya pagi begini sudah bertamu. Gumam Fanny dengan melangkah menuju pintu. Ceklek, pintu rumah itu pun telah berhasil Fanny buka. Wanita muda itu mulai mengarahkan pandangannya pada lantai. Lah mencoba memperhatikan sepasang kaki jenjang tamunya itu, namun ternyata tamunya bukan hanya satu orang tetapi dua orang, yaitu laki-laki dengan perempuan. Fanny terus mengarahkan pandangannya itu menuju atas untuk memastikan siapakah sepasang tamu yang masih pagi ini telah bertamu ke rumahnya. Hingga tatapan Fanny benar-benar tertuju pada mereka berdua. Dek, Fanny begitu sangat terkejut, lah membelalakkan kedua bola matanya tak percaya saat telah melihat siapa tamu yang datang di pagi ini. Di mana Alvin? Petik 2 titik. Seru Dani dengan nada dinginnya. Ya, tamu yang datang adalah Dani. Oh tidak, bukan tamu. Tapi yang datang adalah sang tuan pemilik rumah, yang tak lain adalah suami Fanny sendiri.
Menyingkirlah, aku ingin bertemu Alvin. Seru Dani lagi. Fanny tak menyahut. Wanita muda itu terdiam di tempat bak sebuah patung. Kenapa kamu diam Fanny? Aku menyuruhmu menyingkir, aku ingin masuk. Sentak Dani. Iya kak. Sahut Fanny dan refleks tubuh mungilnya itu pun langsung bergeser ke samping pintu. Dani pun menggandeng tangan kiri wanita yang ada di sampingnya ini, dan mengajaknya masuk. Dengan tanpa mempedulikan keberadaan Fanny di dekatnya, Dani pun bersama wanitanya. Ini melangkah begitu saja seolah tak menganggap kehafanan Fanny yang jelas-jelas adalah istrinya. Apa yang terjadi di hadapannya dapat Fanny lihat semuanya dengan begitu jelas. Sebenarnya apa dengan maksud semua ini? Mengapa suaminya Dani baru datang setelah sekian lama, bahkan dengan membawa seorang wanita? Ya Allah, kenapa hatiku terasa panas seperti ini? Sebenarnya siapa wanita itu? Kenapa Kak Dani membawanya ke rumah Hin? Batin Fanny. Alvin dengan wanita di sampingnya ini pun mulai mendekati Alvin. Rupanya Alvin sedang bermain motor balap mainan dengan sambil lalu memakan potongan buah. Seorang wanita yang sedari tadi telah Dani genggam erat tangannya, merasakan perasaan bergejolak yang sulit diartikan. Rasa rindu, bersalah, ingin memeluk, semuanya seolah bercampur menjadi satu. La ingin langsung merengkuh tubuh mungil Alvin, namun ia tak memiliki keberanian. Hatinya begitu bergetar karena bisa melihat sosok mungil yang sudah 3 tahun ini tak ia lihat. Alvin, panggil Dani setelah dirinya berjongkok namun tanpa melepas genggaman tangannya dari wanita di sampingnya. Sontak saja Alvin pun langsung menghentikan aktivitas bermainnya, lalu Alvin pun langsung menoleh ke arah belakang. Alvin, ini ayah nak. Seru Dani lagi dengan perasaan harunya. Ayah, pekik Alvin, dengan tanpa memikirkan apa lagi. Alvin pun langsung membalikkan tubuhnya, hingga grab. Alvin pun memeluk sang ayah Dani, sosok ayah yang selama ini sangat ia rindukan dan ia nantikan kehadirannya.